Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasu wal yaqin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Anda hormati Ketua Kamus beserta staf jajarannya, semoga Allah muliakan dan semoga Allah istiqomahkan dalam melaksanakan dakwah bersama ini. Syukran jazakumullah khair taika khususnya. Dan tak lupa sahabat billah yang Anda cintai karena Allah. Masya Allah, ini kajian mengenai tentang step of affair, mengembalikan jiwa kepada fitrahnya. Sebuah keadaan mengembalikan jiwa kepada fitrahnya, sebuah proses agar jiwa kita sehat sahabat. Dan metode ini bisa disebut dengan self healing dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Self healing ini adalah sebuah proses penyembuhan ketika seseorang memiliki luka batin. Self healing berguna untuk menyelesaikan unfinished business. Nah, unfinished business ini yang sering sudah cukup terkenal di dunia psikologi. Jadi anak itu memang bukan ahlinya dalam bidang psikologi. Jadi anak yang akan dikaji metode self healing Islami di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Unfinished business ini merupakan sebuah istilah yang cukup dikenal di dalam dunia psikologi. Secara sederhananya, unfinished business ini merupakan memori atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman di masa lalu. Emosi dan pengalaman tersebut tidak berhasil diekspresikan karena sangat mengganggu emosi kita dan mengganggu kelelahan emosi seseorang. Sebagian besar orang tentunya pernah mengalami kelelahan emosi kita ya sahabat billah. Seperti contohnya ditinggalkan oleh orang tua atau mengalami sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Itu yang dinamakan dengan unfinished business. Dan hal tersebut adalah sebuah ujian sahabat billah. Ujian akan selalu ada di setiap perjalanan kehidupan kita. Dari mulai kita lahir sampai kita bertemu dengan ajal, kita pasti bertemu dengan yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita pasti akan diuji dari rasa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu sudah pasti kita merasakan tersebut ya sahabat. Dan beberapa kelebihan dari self healing ini merupakan yang bisa mengatasi stres. Yang pertama adalah tidak bergantung pada orang lain. Kita jangan berharap kepada makhluk. Kita jangan berharap kepada makhluk yang ada di dunia ini, karena semua makhluk yang ada di dunia ini berpotensi membuat kita kecewa.
semua berpotensi kecewa. Suami, istri, orang lain, teman, kita jangan berharap kepada makhluk, karena semuanya berpotensi membuat kita kecewa. Walaupun Al-Fakirah sendiri belum bisa seperti itu, tapi kita akan bersama-sama untuk selalu mencurahkan harapan kita hanya kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa saat itu. Semuanya yang ada di muka bumi ini membuat kita kecewa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, menjadi pribadi yang lebih kuat juga. Sebagai seorang muslim, sahabat bila, keimanan merupakan basis yang paling utama untuk menghadapi sebuah ujian yang telah Allah hadirkan kepada kita. Nah, kita akan belajar self healing ini, metode self healing di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Salah satu kitab dalam bidang ilmu tasawuf yang pernah beliau tulis itu adalah kitab Minhajul Abidin. Walaupun beliau banyak sekali menulis kitab-kitab tasawuf, dalam kitab pamungkas ini, sahabat billah, Imam Al-Ghazali menuliskan 7 tahapan dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan ilmu, tahapan mencapai kesempurnaan ibadah. Lalu tahapan tobat, tahapan awal yang menghadapi godaan ibadah, tahapan awarid, tahapan menghadapi rintangan, tahapan bawaid, pendorong ibadah, tahapan qawadih, perusak ibadah, dan yang terakhir tahapan al-hamd wa syukur, pujian dan syukur. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah tahapan ilmu. Ilmu pengetahuan ibarat sebuah pohon dan amalnya adalah sebuah buah. Pada tahapan ini Imam Al-Ghazali mengajak untuk lebih berilmu segala bentuk ibadah yang kita lakukan. 3 ilmu yang setidaknya harus dimiliki untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah itu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Sebelum kita mempelajari ilmu fikih, sebelum kita mempelajari ilmu munakahat, sebelum kita mempelajari ilmu lain-lainnya, yang harus paling pertama kita pelajari adalah ilmu tauhid. Pencapaian untuk mengenal Allah, pencapaian untuk mengenal diri kita sendiri. Yang kedua adalah tahapan tobat. Pada tahapan ini bermakna pula bahwa salahnya ibadah yang dilakukan dan hilangnya pahala bersumber dari ketiadaan ilmu. Maka setelah menyadari hal tersebut, dianjurkan untuk kita semua bertobat kepada Allah. 2 alasan kenapa kita harus bertobat kepada Allah, sahabat, agar kita mendapatkan pertolongan Allah dan agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kenapa kita harus bertobat kepada Allah. Yang ketiga, tahapan awal yang setelah seseorang melewati tahapan tobat, selanjutnya dia akan sadar dan memahami bahwa di sekelilingnya masih ada berbagai godaan yang kerap menghampirinya dan memicu kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Godaan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah dunia dan manusia. Godaan yang berada di dalam kita itu siapa? Yaitu syaitan dan hawa nafsu yang jelek. Selanjutnya, tahapan awarid. Setelah mampu memerangi pikiran dan dorongan yang muncul, seseorang akan sadar bahwa masih ada halangan dalam beribadah kepada Allah. Maka perlunya untuk menghadapi rintangan tersebut. Yang munculnya seperti apa? Rezeki. Seseorang mungkin akan diuji dengan ekonomi, kecemasan, musibah akan menimpa serta takdir buruk yang telah Allah berikan. Tahapan bawa'iz. Dalam melaksanakan ibadah, seseorang memerlukan pengemudi dan pencegah. Pengemudi itu roja, sebuah harapan. Harapan untuk semangat ibadah karena akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan semakin dekat dengan Allah. Yang kedua adalah khauf. Khauf itu adalah rasa takut menghindari dosa. Rasa takut jika Allah murka sama kita.
Jika Allah benci sama kita, kita harus takut ya. Kita harus memiliki rasa roja, harapan hanya kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah, takut Allah murka. Karena dunia ini sementara ya sahabat kita. Jadi begitu singkatnya, kalau dunia ini kita pergunakan hanya untuk perbuatan maksiat, kita akan sama-sama berusaha menjadi seorang muslimah yang solehah dan bertakwa. Lalu tahapan qawadi. Tahapan ini Imam Al-Ghazali mengingatkan para pelaku ibadah, yaitu kita, untuk waspada terhadap sikap ujub, sombong, dan riya. Itu bukan hak kita sahabat. Kita tidak berhak memiliki sifat sombong sedikit pun. Kita di dunia ini tidak memiliki apapun ya sahabat. Di dunia ini kita bukan siapa-siapa. Itu bukan hak kita. Semua pada hakikatnya, baju kita, rumah kita, semua barang-barang kita, itu hakikatnya bukan punya kita, tapi punya Allah. Lalu yang ketujuh adalah tahapan alhamd wa syukur. Pada tahapan ini Imam Al-Ghazali mengajak ahli ibadah untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Karena telah Allah anugerahkan kemampuan beribadah hingga mencapai kenikmatan tertinggi. Masya Allah, Allahu Akbar. Nikmat yang paling besar itu sahabat bila ketika Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah, itu nikmat yang paling luar biasa sahabat bila. Ini yang paling luar biasanya. Masya Allah. Ini akan menemukan kemudahan pada pasir kerinduan dan hamparan cinta Allah. Masya Allah. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin ini kita simpulkan tadi yang pertama apa? Tahapan ilmu. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, tahapan mawas diri atau awaid. Yang keempat, tahapan awarid atau melepaskan. Yang kelima adalah tahapan bawa'id atau motivasi. Yang keenam adalah tahapan qawadi atau merefleksikan. Yang ketujuh adalah tahapan syukur kepada Allah. Tahapan pertama, metode self healing Islami diawali dengan ilmu, atau yang lebih sederhana dapat disebut dengan mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal siapa penciptanya. Terapi tahapan kedua yaitu dengan tobat, menerima diri. Tujuan utama dari penerimaan ini adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian. Jadi sebenarnya kita harus berdoa, kita bertobat, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena udah sakit hati sama orang. Kenapa? Karena kita harus berharap kepada Allah, sehingga di situ kita harus bertobat. Kita hanya mencurahkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita akan bersama-sama berusaha ya sahabat kita. Lalu selanjutnya tahapan bawa'iz dengan menggunakan khauf dan raja, ketakutan dan harapan kepada Allah. Untuk mukadimah khauf, cukup memahami bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Selanjutnya dengan mukadimah raja. Mukadimah raja dengan melakukan motivasi diri bahwa Allah mendengarkan dan mengabulkan setiap doa hambanya. Kita punya harapan Allah pasti mengabulkan doa kita sahabat bila. Maka terapi pada sesi ini dapat dilakukan dengan self-talk doa dan berpikir positif kepada Allah. Tahapan qawadi bermakna refleksi atau muhasabah dengan bagaimana perilaku stres tersebut dapat muncul. Pada tahapan ini kita dapat melakukan evaluasi terhadap diri kita sahabat bila, dengan menemukan solusi atas kondisi yang tengah kita alami. Kita semua pasti punya ujian ya yang membuat kita stres gitu. Tahapan dalam kitab Minhajul Abidin dapat kita adopsi sahabat bila, menjadi sebuah terapi self healing terstruktur dalam mengatasi permasalahan atau gangguan kejiwaan kita, supaya jiwa kita lebih sehat, untuk memperkuat spiritual kita kepada Allah. Lalu selanjutnya untuk berusaha istiqomah. Dengan apa kita beristiqomah? Dengan memperbaiki sholat kita,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, karena sholat pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak orang yang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan. Kenapa bisa kayak gitu? Sedangkan Allah berfirman bahwa sholat pencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Ternyata bisa dilihat karena melaksanakan sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Dan ketika sholat tidak menghadirkan hati, juga tidak menghadirkan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Kita cuek sama Allah. Mungkin di sini ada yang pakai Allahumma baik-baiknya atau Allah Akbar kabira ya. Di dalam Allah Akbar kabira disebutkan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan hatiku, wajahku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Masya Allah. Kita sudah berkata seperti itu ketika sholat. Lalu kenapa harus memperbaiki sholat? Agar kita istiqomah. Dengan cara apa? Dengan cara khusyuk. Di dalam buku Sebab Khusyuk dalam Sholat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, yang pertama adalah pahami akan bacaan sholat. Kita harus memahami bacaan sholat kita. Namun jika kita belum paham bacaan sholatnya, kita seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, misalkan ya, berimprovisasi. Engkau adalah Tuhanku, Engkau lah yang maha segalanya, Engkau telah memberikan aku rezeki. Kita berimprovisasi di dalam hati kita. Masya Allah, di dalam surat Al-Fatihah contohnya sahabatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, kita hayati bahwa Allah adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menguasai alam semesta, sehingga tidak ada hak untuk kita berbuat sombong. Karena Allah yang memiliki alam semesta ini. Apa hak kita untuk memiliki sifat sombong, ujub dan riya? Itu bukan hak kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Engkaulah ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami bermohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita menghayati setiap gerakan sholat kita. Jika kita benar-benar sholat itu menghadirkan hati kita bahwa Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita, yakin pasti kita terjauh dari segala perbuatan keji dan munkar. Lalu selanjutnya, menghadirkan hati ketika kita sholat agar kita khusyuk dalam sholat kita. Menghadirkan hati, kita berhadapan dengan siapa? Kita berhadapan dengan Rajanya alam semesta. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Lalu selanjutnya, tadi yang pertama itu adalah pahami akan bacaan sholat, hadirkan hati.
Oh, yang pertama harusnya memperbaiki wudu yang baik. Memperbaiki wudu atau taharah yang baik. Di dalam kitab fikih seperti kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, pasti yang dibahas adalah tentang bersuci atau taharah. Perbaiki taharah atau wudu yang baik. Karena ketika wudu kita baik, taharah kita baik, pasti akan membuahkan sholat yang baik. Dan ketika sholat kita baik, pasti akan membuahkan akhlak yang baik. Itu agar kita istiqomah. Lalu selanjutnya sahabat billah, untuk kita istiqomah itu adalah dengan menambah-nambah sebuah ketaatan kepada Allah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah, al-imanu wa yanqusu bil ma'siyah. Kita ingin taat terus bertambah, kita ingin iman kita terus yazid dan yazid, bertambah dan terus bertambah dengan apa? Dengan menambah-nambah sebuah ketaatan. Jadi kalau misalkan ibadah lagi malas, pasti ada malasnya. Ada ketika kita rasa malas untuk beribadah kepada Allah, dipaksakan. Karena kita ingat gini, dunia ini sementara, begitu singkatnya jika hanya dilakukan untuk perbuatan yang sia-sia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kita ingat kayak gitu, langsung paksakan beribadah. Dan kita juga belum tahu, kita belum bertemu dengan yang namanya di alam kubur. Apakah kita akan mendapatkan kenikmatan atau kesiksaan? Bayangkan aja, itu kita nggak akan pernah mampu, sahabat billah. Nggak akan pernah mampu. Masya Allah. Kita memang tidak pantas berada di dalam surga Allah. Namun kita pun tidak akan pernah mampu kan merasakan panasnya api neraka Allah. Masya Allah. Itu yang masih kita belum tahu ya, apakah kita berada dalam kenikmatan atau kesiksaan. Semoga kita benar-benar menjadi seorang ahli surga dan mendapatkan kenikmatan yang alam kubur nanti ya. Kematian bisa saja datang kapanpun kita berada. Bisa jadi kematian itu akan datang 1 jam kemudian, ataukah minggu depan, ataukah 1 hari lagi, kita nggak tahu. Itu pasti akan terjadi sama kita semua. Makanya kita hanya bisa untuk memperbaiki diri dan sama-sama berusaha untuk bertakwa. Walaupun al-fakirah sendiri belum sempurna ketaatannya kepada Allah, kita akan bersama-sama berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ketika kita iman kita turun, itu karena melakukan sebuah kemaksiatan. Banyak sekali kemaksiatan yang kita tidak sengaja, seperti misalkannya bergibah. Gibah itu seperti tadinya ngomongin kebaikannya, ujung-ujungnya ngomongin kejelekannya. Itu tuh kayak sesuatu yang gak dosa karena sudah biasa terjadi. Gibah atau memandang lawan jenis dengan penuh hasrat atau ganteng ya gitu. Itu memang harus kita latih supaya kita menjadi seorang muslimah yang bertakwa. Karena kita harus menjaga pandangan ya terhadap lawan jenis. Kalau misalkan dalam ruang lingkup kinerja pun kita harus benar-benar menjaga pandangannya tanpa harus ada dulangnya di dalam hati. Dulang, tahu dulang? Jadi nggak ada berdebar-debar hati kita gitu ya sahabat film.